Oh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, di kesempatan kali ini, saya mau tutorial defense nih teman-teman. Ya, ada 3 alasan kenapa kok saya buat video tutorial defense saat ini. Karena pertama, banyak yang request tentunya dari teman-teman semua. Yang kedua, saya udah janji kemarin-kemarin kalau saya mau tutor defense lebih lengkap. Janji itu harus ditepati ya teman-teman. Yang ketiga, saya lihat banyak murid saya dan teman-teman yang masih kebingungan soal defense. Dan banyak banget faktornya yang bikin kita itu ragu buat defense smash dari musuh. Ada beberapa faktor yang buat, dari yang saya pelajari teman-teman, yang buat pemula-pemula itu kesulitan untuk belajar defense. Yang pertama teman-teman, faktor psikis atau faktor pikiran. Banyak dari teman-teman semua yang takut atau trauma kalau di smash. Ya mungkin karena saya nggak tahu kenapa ya, kebanyakan sih cewek pemula-pemula kalau defense itu dia takut guys. Takut kena badan lah, takut kena pala. Padahal mah kalau kita udah cukup latihan, udah punya persiapan cukup, ditembak musuh mah nggak perlu takut lagi. Teman-teman harus bener-bener ilangin rasa takut dulu ya. Ilangin rasa takut dulu. Harus bener-bener tenang kalau defense ya. Belajar tenang. Yang kedua, faktor yang kedua itu kesalahan posisi badan. Ya. Jadi banyak orang yang defense tapi dia nggak tahu gimana posisi siaga. Kayak yang tadi saya bilang, ada yang posisi siaganya berdirinya begini, tegap, ditembak ke bawah bingung. Ada yang defense posisinya kaki kirinya maju satu nih, ya, ditembak ke kanan, ngambilnya kanan terus, ditembak ke sini hilang, susah ngambil backhandnya. Ada yang kebalikannya, kalau ditembak kalau defense siaganya begini, kaki kanan di depan, ngambil kirinya enak, ngambil ke kanannya susah banget. Ya, posisi siaga defense itu begini teman-teman, ya, kakinya agak dibuka, jadi bukan tegap begini ya teman-teman. Kalau teman-teman defense tegap begini, ditembak ke bawah pasti susah tuh ngambilnya, ya enggak? Makanya dibuat posisi defense itu agak nunduk. Lain dengan posisi nyerang ofensif nih begini nih, ya, atau return serve juga sama begini nih. Faktor ketiga teman-teman, kesalahan teknik. Jadi banyak yang bingung kalau defense itu ngambilnya forehand atau ngambilnya backhand. Ya buat defense sendiri teman-teman, kita itu ngambilnya lebih banyak backhand. Jadi pegangan jempol, ya, pegangan jempol. Kita lebih banyak backhand ya. Ngambil defense 70-80% itu, ini defense ganda ya teman-teman. Saya tutor defense ganda dulu. Nanti untuk defense single mungkin bisa di video-video selanjutnya. Ya, buat defense itu 80% lah, 70-80 lah. Itu ngambilnya backhand semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ya. Jadi lingkaran backhand teman-teman. Sampai sini pun masih bisa backhand sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang kesulitan, coach saya kalau defense itu pindah grip dari backhand ke forehandnya itu sulit. Nah itu teman-teman bisa, nggak apa-apa. Kalau misalkan udah kepepet banget mau ngambil backhand di sini nggak apa-apa. Kecuali bolanya jauh banget di kanan, nggak mungkin kita ambil backhand begini baru kita ubah forehand. Cuman buat saya sih nggak matok ya teman-teman. Harus kalau di smash ke sini, ini ketek ini kelemahan ya teman-teman. Ini salah satu kelemahan kalau di smash ke ketek. Jadi kalau teman-teman main lawan musuh yang defense-nya kuat, smash ke ketek aja teman-teman, karena ke ketek ini susah nih. Ngambilnya mesti begini. Kalau nggak begini. Buat saya sih opsional aja ya teman-teman. Saya nggak harusin kalau di kiri ini harus ngambil backhand, karena banyak juga beberapa pemain yang memang dia pindah tangannya cepet. Jadi kalau ditembak ke sini ngambilnya forehand. Salah satu pemain yang suka suka defend dengan teknik begini itu Hendra Setiawan ya. Faktor keempat yang buat kita nggak bisa defend itu kesalahan ayunan ya. Banyak dari teman-teman pemula yang ngayun defend itu ngayunnya terlalu banyak ya. Ada yang salahnya dia terlalu narik ke belakang, jadi pas dipukul lambat ke depannya, bolanya kenanya badan.
ada juga yang salahnya dia terlalu banyak buangnya ke atas. Terlalu banyak buangnya ke depan. Padahal nggak perlu teman-teman. Sebenarnya kalau defense itu kita lebih seperti video kemarin yang udah saya jelasin, badminton itu identik dengan yang namanya poros. Ya teman-teman. Jadi sama, defense juga kita pakai poros tuh. Ya enggak? Defense sebenarnya kita pakai poros. Kalau ada beberapa murid nanya, "Coach, misalkan saya defense nih, pakai poros yang coach ikutin, tapi kok nggak kenceng ya hasilnya?" Nggak apa-apa kalau nggak kenceng. Ya, yang penting tekniknya bener dulu. Nanti kita kuatin nih otot lengan bawahnya sama porosnya. Ya, ada treatmentnya kok. Tenang aja, santai. Berikutnya faktor yang kelima, guys. Faktor yang kelima itu kesalahan poros tangan. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya, "Coach, saya itu setiap defense udah pakai poros, tapi kok ngambang ya, kayak nggak ada tenaga." Nah, ini lucu nih. Ini setelah saya kulik jelas. Jadi banyak dari kalian pemula-pemula itu yang kalau nyemes sudah bener nih pegangan salaman begini nih. Ya, saya coba pakai tanpa pakai raket ya. Kalau nyemes sudah bener begini. Tuh ya. Kalau defense mereka begini. Nah, itu yang salah teman-teman. Jadi kalau defense nggak begini nih. Ya, tapi begini nih raket tangannya kalau kita lihat nih, dia bukan begini nih. Tapi miring begini tuh ke atas. Pakai jempol ya. Kalau kita tutup pakai jempol gini. Nah, ini begini tuh. Ya, tuh. Tuh. Iya nggak? Nah, banyak yang salah. Dia megang raketnya udah begini tapi mukulnya begini. Ngelambai begini. Percuma mau pakai pegangan jempol pun kalau kita ini malah bukannya nggak pakai poros tapi terlalu membebani poros. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, teknik dan poros, cara pegang raket dan poros tangannya itu harus sinkron ya, harus sama-sama bagus, jalannya harus berdampingan loh ya. Nggak boleh cuman jempolnya cuman buat pegang aja tapi mukulnya kita pakai poros begini. Itu dia 5 kesalahan defense yang biasa dilakukan oleh pemula. Teman-teman komen ya, kalian salah di kesalahan 1, 2, 3, 4, atau 5. Atau mungkin teman-teman punya kesalahan lain yang belum saya sebut, bisa juga teman-teman komen di bawah. Nanti mungkin saya akan coba buat tutorialnya. Oke guys, dari tadi udah teori terus, sekarang saya mau praktek langsung aja nih defense. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube channel saya dengan cara like, comment, share, and subscribe YouTube channel Nathanael Abednego. Karena setelah ini saya akan praktekin defense di part 2. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Go!